Dulu aku mau ngelakuin sesuatu tuh harus lihat situasi dulu. Apakah ini berdampak buruk di mata mereka atau enggak gitu. Apakah mereka bakal suka atau enggak. Apakah ini bakal bikin aku terlihat bagus di depan mereka atau tidak. Bukan kayak, apakah ini udah cocok buat aku? Apakah aku sudah bahagia dengan pilihan ini gitu. Apakah ini berdampak buruk untuk aku atau enggak. Jadi dulu tuh semua serba orang lain. Dan tahu sendiri ya itu nggak ada habisnya. Itu akan bikin pusing dan bingung sendiri gitu. Ya itulah aku yang dulu ya, selalu takut terlihat kurang, takut terlihat lemah, takut terlihat tidak sesuai dengan apa yang society inginkan. Padahal semuanya itu tuh udah ada di aku gitu. Aku harusnya tahu self worth aku seperti apa dan itu tidak tergantung dengan orang lain. Jadi dulu ya, ini aku selalu bahas yang dulu-dulu ini berdasarkan experience aku. Ya dulu aku harus minjem baju dan barang om aku ya, biar kelihatan keren. Biar dilihat baik orang lain gitu. Demi impression management gitu, flexing padahal itu bukan punya aku. Dulu waktu SMA aku nggak mau teman-teman aku tuh tahu kalau aku, tinggal di rumah Gokai. Demi apapun kayak aku gengsi dan aku malu banget dulu demi apapun. Aku juga kadang ya, ngambil uang atau istilahnya nyuri uang kakek aku tanpa dia tahu ya. Biar aku bisa beli outfit baru, belanja buah, beli skincare buat perawatan. Tapi walaupun aku sering ngambil kayak gitu, aku juga sering bantuin bisnisnya dia. Aku sering bantuin bisnisnya dia, aku ngangkat kayu-kayunya dia, aku nyusun kayunya, aku ngambil air, nyuci piring, nyuci baju dan lain-lain. Pokoknya aku yang, pokoknya aku bantuin bisnisnya lah. Soalnya dia, apa namanya, bisnisnya itu, apa namanya, bisnis kayu bangunan, tuh, ya. Dan aku juga dulu nggak mau dibilang kudet gitu, belaga kaya, mau dibilang banyak duit gitu kan. Jadi jadi ini ada ceritanya ya, jadi temen aku ada yang nanya kayak gini dulu nih, karena aku kan jarang beli makan kan di sekolah. Jadi karena saking jarangnya tuh aku cuman beli air minum, dia langsung nanya kayak gini, "Jadi kamu cuman bawa uang 5.000 ke sekolah?" Dan aku nggak terima dong dia bilang kayak gitu. Dan aku langsung deh nunjukin uang 20.000 2 di kantong aku keluarin gitu. Dan teman sebangku aku ini tuh langsung kayak shock dengan ekspresi kayak, "What? Segitu kamu bilang banyak?" Gitu. Karena aku kan udah dari kecil gue selalu dikasih uang sedikit kan, ya, dan a aku ngerasa 40.000 itu udah banyak banget. Dan tahu nggak teman aku ini ngapain? Yap, dia tuh ngeluarin dompetnya dan nunjukin, ke aku, ada uang 50.000 dan 100.000 berjejer banyak di dalam sana, dan itu banyak banget demi apapun guys. Aku kalah telak Kak. Jadi, demi apapun. Jadi, ya disitulah efek dampak mana aku ngelakuin semua hal itu. Kalau mau diingat sih jujur aku malu banget karena, aku, apa namanya, memasang standar aku berdasarkan hal-hal itu gitu, berdasarkan nilai gitu, nilai yang apa namanya, yang nggak jelas itu gitu. Sekarang ya aku udah apa adanya, kalau nggak ada ya nggak usah dipaksa atau juga semua orang di dunia ini punya kekurangan masing-masing ya. Aku udah tahu self worth aku seperti apa dan itu berdasarkan dari aku bukan dari orang lain. Standar hidupku juga tidak bergantung dengan wealth, nggak bergantung dengan itu, tapi bergantung ke seberapa bahagia aku ya, seberapa sehat mental, tubuh, pikiran, dan batin aku. Untuk style, ya aku tipikal yang dulu aku tipikal yang stylish banget dulu di apapun. Sekarang aku lebih pilih untuk simple but clean, minimalis style, classic look gitu. Kalau ada yang komen dengan barang-barang yang aku punya ya nggak masalah, karena worth aku tidak berdasarkan komentar itu. I mean, if that's what you think of me, then what can I do? Aku bisa apa?
That's okay. Jalani yang aku bisa, aku nggak bakal, bisa menghentikan semua opini publik tentang aku, tapi aku bisa memilih gitu. Bagaimana cara, aku bereaksi dari hal-hal yang terjadi. Entah itu baik, entah itu, ke hal yang buruk sekalipun. Itu disebut self complexity. Dan aku yang sekarang itu lebih ke it is what it is and I am who I am. It is what it is. Aku berhenti memaksa realita, tidak lagi menyiksa diri berdasarkan seharusnya aku kayak gini. Menjadi apa yang aku bisa lakukan dan manfaatkan dengan semua hal yang aku punya saat ini. Nggak pasrah, tapi lebih ke self acceptance untuk move forward, untuk bergerak maju ke depan gitu. Dan I am who I am, bahwa aku berani nunjukin diri tanpa topeng ya, tidak haus validasi untuk merasa cukup gitu. Tidak menyesuaikan diri secara paksa, tapi tetap open untuk growth. Well, this is who I am. What about you guys? Okay, I guess that's all. I'll see you in my next video. Bye bye.